Jadi dari semua yang sudah kita coba pelajari, selami dan kembarai bersama-sama, saya kira titik beratnya bukan bagaimana Indonesia, tapi bagaimana kita masing-masing. Bagaimana sistemnya, bukan, tetapi bagaimana pelaku-pelakunya. Jadi saya kira tidak berarti sistem tidak penting, tidak berarti ideologi tidak penting, tidak berarti konstitusi tidak penting, semua penting. Tetapi saya kira yang paling urgen adalah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau bahasa Jawa Timurnya ya balik nang ke diri gitu. Maksud saya gini, kita terusin coba. Kan ada alasannya Allah mempersatukan kita atau tidak. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Kalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Lah tapi opo arek-arek iki berselisih terus iku opo? Sarah-sarah aku. Tak terus noai kon. Apalagi Allah pernah memberi rumus. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit-penyakit dan aku tambahi penyakit-penyakit itu. Mulanya hati-hati kan. Ya, gini. Nah, sekarang kita cari penyakit kita ini. Makanya saya itu sampai dibunuh orang 16 tahun yang lalu. Itu saya merasa bersyukur karena ketika saya dalam proses akan mati, kemudian Allah membatalkan kematian saya, itu saya sudah memaafkan orang yang membunuh saya. Jadi saya tidak berani sedikit pun bikin perkara. Saya tidak berani tidak memaafkan, saya tidak berani mangkel, saya tidak berani benci. Ya. Karena Allah punya rumus, fazadahumullahu marada. Kalau sedikit saja ada penyakit akan ditambahi oleh Allah. Ini sangat jelas sikap Allah seperti itu. Makanya di forum-forum yang sering saya kelilingkan di mana-mana selalu ada rumus mengenai ini Allah merintah, apa Allah sekedar mengizinkan tapi inisiatifnya dari kita, atau Allah membiarkan meskipun tahu itu salah, atau Allah malah menyesatkan. Jadi ada perintah, ada izin, ada pembiaran, dan ada penyesatan. Itu sikap dari Allah. Nah, jadi Allah mengatakan kalau Tuhan menghendaki, Dia akan jadikan umat semua ini menjadi satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Nah, supaya Allah menghendaki kita jadi satu, maka kita jangan berselisih, kan begitu aja logikanya. Sangat sederhana. Tapi kita berselisih terus. Karena apa? Nah, karena tujuan kita bukan Allah. Tujuan kita ini berhala-berhala dunia. Ya, yang 4 tadi, kekayaan, kepandaian, kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya itu. Jadi kalau Allah sudah diselingkuhi, kalau Allah sudah tidak dipersatukan, maka kita akan terombang-ambing oleh Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan tapi yang kita tuhankan itu. Jadi saya kira itu sebabnya kita bikin semacam kumpulan di mana-mana yang tidak berselisih dengan siapapun. Kita tidak memusuhi siapapun, bahkan semua golongan, tidak hanya yang beragama Islam, semua, bahkan tidak hanya manusia. Semua makhluk-makhluk Allah boleh masuk ke situ, dan ada satu sistem dan ideologi keamanan yang sifatnya sangat software, sehingga tidak pernah ada, tidak usah ada orang mencuri atau orang bertengkar, bayi menangis pun tidak ada. Tidak ada ketidakamanan fisik, tidak ada ketidakamanan hati, tidak ada ketidakamanan suara, tidak ada ketidakamanan apapun yang lain, karena kita begitu takut dan waspada agar supaya Allah jangan sampai